channel Arif Rahman TV. Kaget gak? Kaget gak? Oke guys, jadi karena ini malam Jumat, terus filmnya film setan, aduh, udah pada siap belum nih nonton film setan kayak gini nih malam Jumat? Jadi nih film legend, jadi gue tuh pengen setiap malam Jumat tuh ada konten kayak nobar film horror legend zaman dulu gitu. Jadi pada dasarnya gue ini orangnya sebenarnya penakut nggak ya? Enggak sih, gue nggak terlalu penakut lah dibanding yang lain. Penakut, tapi gue tuh suka penasaran kalau nonton film horor gitu. Karena dari kecil kebiasaan, kita suka kumpul tuh kakak ade nonton film horor bareng-bareng. Oke, langsung aja kita reaction film horornya. RF Rapi Film, jadi yang bikin Rapi Film production house-nya Alisa Hendarto. Namaku Alisa. Usia 21 tahun. Pernah hidup dalam dunia hitam. Pernah mengecap kebahagiaan. Dan pernah terjerat dendam setan. Ya elah. Susana. Nggak enak banget mukanya. Tuh, belakangnya belatung. Kalau gue sih nggak, sundel bolong jadinya. Ini film legend banget. Kisah ini diangkat dari legenda rakyat. Gue tuh sering ngeliat muka Susana sebenarnya dibanding ngeliat belatung. Tuh pemainnya Rudy Salam, Berry Prima, sudah pemain legend semua ini. Ruth Pelupesi, Marlia Hardy, Indam Sheikh, Tom Herman, Edi Hanso, El Kusno. Bukir lah yang terkenal ya. Darman Borisman juga terkenal juga. Cerita sebagai skenario Darto Junet. Darto Junet tuh penulisnya itu juga, Genta Buana. Mustik Gusti Anom, juru kamera FES Tarigan MA, ini kameramennya itu juga, Genta juga, Om Tarigan. Produser Sabirin, Cokot Sangani, sebagai sutradara Sisworo Gautama Putra. Wah, ini para legend di zamannya semua nih. Ayo Lisa. Wah, ini jadi Alisa. Si Susananya namanya Alisa, Berry Primanya tuh Mas Hendarto. Iya, terima kasih. Jadi ini scene awalnya dia kawin nih. Jatuh. Ayo Lisa. Alisa, ini bertanda bahwa kau harus kugendong. Celah. Masih enak nih ceritanya kalau kayak gini. Belum serem ya nggak? Halo Kardi, silakan teruskan. Hen. Selamat ya balik. Hai, selamat ya Hen. Semoga kau berbahagia. Iya. Oh, Hendarto, kau ada surat tugas dari kantor. Surat tugas. Selamat ya Pak. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya Bang. Cepat bikin anak ya. Maafkan aku Lisa. Tugas yang mendadak ini telah merusak kebahagiaan kita. Tugas mendadak. Oh, kayak mau keluar kota dia. 9 bulan bukan waktu yang singkat. Tidak, Mas. Lisa mengerti. Itu sudah menjadi kewajibanmu. Pergilah. Terima kasih Lisa. Aku sangat bangga akan ketabahanmu. Dalam hidupku selama ini, ada 3 hal yang menyedihkan hatiku.
kematian kedua orang tuaku. Kedua, kematian Sinta, saudara kembarku. Oh, dia punya saudara kembar, Sinta. Ketiga, perpisahan kita. Tenangkan hatimu. Kau sekarang istriku. Lupakanlah kehitaman hidupmu yang telah berlalu. Percayalah, Mas. Aku bersumpah Lupa cemilan, akan guys. setia menantimu Sekarang nyemil es krim dulu. dan tidak akan menodai cinta kita. Kau adalah dewa penolongku. Kau adalah hidupku, Mas. Dewa penolong. Cih. Ngawain ceritanya, guys. Semoga Tuhan memberkatinya. Mari. Rekora, oh kapal. Oh, jadi suaminya tuh nakoda kapal ya. Yang berlayar dia jadi ke daerah atau ke luar negeri nggak tahu ya. Hak, wah dia bikin buat suaminya nih. Halo? Ini Nyonya Hendarto. Iya. Saya Rudi Butik. Oh, Contoh-contoh Oh, ini sulaman Anda sangat Rudi menarik. Salam nama asli di perannya juga Rudi juga. Bagaimana kalau Anda datang ke butik kami untuk membicarakan pekerjaan ini? iya. Baik, segera saya datang. Terima kasih. Kembali. Maaf, Nyonya agak lama menunggu. Silakan duduk. Wow, luar biasa. Contoh sulaman ini tidak perlu Nyonya tunjukkan. Saya punya rencana lain. Maksud Bung? Begini, terus terang butik ini memerlukan bantuan Nyonya. Keuntungannya, kita bagi hasil. Caranya? Saya tertarik dengan kecantikan Nyonya. Loh, Bagaimana kok jadi kalau Nyonya saya orbitkan jadi Pragawati yang terkenal? Maaf, saya tidak punya bakat untuk itu. gimana Maka sih? tidak perlu. Kirain disuruh jadi Yang penting desainer. kemauan. Dengan begitu, Nyonya akan banyak kesibukan dan tidak kesepian. Maksudnya? Maksud Bung, diri saya dijadikan alat untuk daya tarik? Ya. Promosi istilahnya. Dengan begitu, akan banyak orang-orang berduit datang kemari. Bukankah itu kesempatan yang baik? Terima kasih. Kedatangan saya kemari bukan untuk itu. Saya sudah mengerti apa yang Bung maksud. Nyonya Hendarto, Nyonya jangan salah mengerti. Nyonya akan jadi orang penting dalam dunia mode. Penting buat Bung, bukan buat saya. Nyonya, tunggu dulu. Tunggu. Dengan begitu, Nyonya bisa lebih kaya daripada jadi istri nahoda. Izinkanlah saya keluar dari sini. Alisa, apa artinya status Nyonya itu kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah? Dan apa untungnya kau jadi Nyonya kalau di setiap pelabuhan suamimu punya piaraan? Buset deh, punya piaraan ayam kali. Watakmu memang keras. Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur. Wes, wah, tampol. Tuh bener kan, jadi dia tuh pelacur si Mami zaman dulu. Kesel nih. Waduh. Ada orang tiba-tiba tiduran.
kebakaran tengah jalan. Malamin lagi. Bung, Wah, jebakan Batman tahunnya. Diculik dia. Lihat deh, sembarangan banget. Mau diapain? Aduh, ampun. Ya. Kemana lagi? Hah? Ayo, tangkap dia. Gelap banget nggak kelihatan. Waduh, Aduh, terima nih. bisa dilempar dari atas. Oh dapat tadi, kirain mati. Diam! Wah, kerjaan mereka ternyata. Si Mami sama si Rudy. Mami. Lepaskan dia. Mami, tolonglah saya, Mami. Bebaskan saya dari mereka, Mami. Sayang Alisa, kau bukan anak buahku lagi. Mami. Tolonglah saya, Mami. Kasihanilah saya ini, Mami. Aku bisa menolongmu, asal kau mau kembali seperti dulu lagi. Dan mau menuruti kehendak Rudy. Halo. Maksud Mami, saya harus jadi pelacur kembali? Tidak, Mami. Tidak. Seret dan ikat dia. Bawa ke kamar. Jahat banget. Orang paksa disuruh jadi pelacur lagi. Diam! Mami jahat, Mami. Aku benci kamu, Mami. Ayo, ayo. Jadi kamu semua. Terus. Pegang lakinya. Biar dia tahu rasa. Ini paling... Tinggalkan dia. Waduh. Buka celana aja. Mau pipis dia. Pipis enak. Diperkosa jadinya. Kalian boleh teruskan. Hah? Benar nih, Bos. Iya, Bos. Wah, jahat banget. Hamil lagi dia. Nih udah mual-mual gini.
Aduh, cepat-cepat periksakan dokter, Non. Apa pendarahan Biarin dalam? saja, Bi. Biarin keluar terus. Oh, jangan, Non. Jangan. Bibi panggilkan taksi ya. Aduh. Oh, Tuhan. Aduh, Kenapa harus kualami nasib seperti ini? Kalau memang aku mengandung, kenapa harus kukandung bayi yang tidak aku harapkan? Maaf Nyonya, saya tidak bisa membantu. Saya tidak dapat memenuhi permintaan Nyonya. Tolonglah saya, sekali ini saja, dokter. Kehamilan ini merupakan malapetaka bagi diri saya. mau diminta gugurin nih. Maksud Nyonya? Saya hamil bukan dengan suami saya, dokter. Oh, rupanya Nyonya ingin lepas dari tanggung jawab. Tidak. Nyonya telah berdosa terhadap suami Nyonya. Kalau saya memenuhi permintaan Nyonya, saya ikut berdosa terhadap Tuhan. Dijelasin dong, saya Ketahuilah diperkosa. Nyonya, pengguguran itu adalah pembunuhan. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan medis tertentu. Berapa banyak bayi-bayi lahir cacat ke dunia ini akibat acapnya pengguguran dan di samping penyakit-penyakit kotor. Mereka terpaksa lahir ke dunia dengan bentuk-bentuk yang aneh dan mengerikan. Tidak ibakah Anda sebagai seorang wanita melihat keadaan yang begitu? Apakah Nyonya akan menambah perbendaharaannya lagi? Jangan Nyonya. Udah sering gugurin deh dia. Saya tegas-tegas menolak pengguguran ini. Kasihanilah saya, dokter. Saya sangat bingung. Saya takut. Apa kata suami saya nanti? Bayi ini tidak salah apa-apa Nyonya. Ia tidak berdosa. Kenapa mesti takut? Menurut pemeriksaan, Nyonya sudah acap kali melakukan pengguguran. Udah sering dia. Sudah berapa kali? 5 kali, dokter. Buset deh. Tapi mungkin lebih dari itu. Mungkin lebih dari itu lagi. Itu merusak kandungan Nyonya. Dengan cara apa dilakukan? Coba Nyonya. Coba Nyonya terangkan dengan cara apa Nyonya lakukan itu. Berbagai macam cara. Nyonya telah berdosa besar. Coba renungkan. Nyonya adalah seorang ibu yang kejam. Bayangkan Nyonya. Soalnya dia dulunya Bayangkan pelacur kalau sih bayi-bayi ceritanya itu ya. menangis dan Jadi sering menuntut. gugurin lagian Dengan meratapi kerja di nasibnya. tempat prostitusi Apa yang emang akan nggak pakai terjadi? itu ya. Viral gitu. Duh. Tiba-tiba ada bayi. Hayalannya nih. Iya, jadi ini bayi-bayi yang cacat ceritanya ini udah dikuburin sama dia. Ini kan hayalan dia jadinya saking stres beratnya dia. Astagfirullah. Ini baik juga saya palu sih, kepalanya gede. Nah, ini baru di sini udah merinding lagi. Belum dia jadi setan. Waduh, tabrak kaca. Mati dong. Oh, belum. Non, ada surat dari Den Hendarto. Wah, Mana, Bi? Apa kabarnya, Bi? seneng lagi Baca dia. aja sendiri. Duh, kok jadi sedih lagi?
seminggu lagi, Bi. Ah, syukur. Bi, saya takut, Bi. Saya takut dan malu, Bi. Apa yang saya harus lakukan dengan bayi ini, Bi? Jangan. Lah. Sudahlah. Semua ini musibah yang tidak non kehendaki. Percayalah. Dan Hendarto akan tetap berlapang dada menerima semua kenyataan ini. Baik banget bibinya nih. Bi, Ya, Non? Bibi mau menolong saya. Menolong apa, Non? Menggugurkan kandungan ini dengan tanganmu. Set. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Jangan, Non. Itu dosa. Aduh, Bibi tidak mau. Tapi saya harus gimana dong, Ini Bi? gugurin tangan. Bibi Gugurin tolong cari kandungan bisa jamu. pakai tangan doang. Dukun pijat, Bi. Bingung, Bi. Kalau Bibi sayang sama saya, tolong, Bi. Begini saja, Non. Biarkan bayi itu lahir. Nanti kalau Den Hendarto tidak mau menerima, Bibi yang ngomong. Non, tenang. Tawakal pada Tuhan. Sekarang makan dulu ya. Bibi sudah sediakan sop kesukaan Non. Ya, Bibi ambilkan ya. Wah, depresi berat nih dia nih. Ya kan, dari dunia hitam, pelacuran, giliran mau tobat, Aku tidak berani menyambutmu, ada Mas. aja ujiannya. Aku tidak berani menyambutmu. Non? Non? Non Alisa? Nggak ada. Loh, kemana orangnya? Oh, ini apa tuh? Ya Allah kan. Gitu amat. Ini kenapa dia bunuh diri? Alisa Hendarto. Nih Hendartonya udah pulang nih. Nah, lu baru pulang udah ada keganjilan. Ija, Ya, Siapa yang naruh bunga? apa Bibi yang meletakkan bunga itu? tidak, Dek. Bagaimana Bibi bisa masuk? Kan kuncinya Aden yang bawa. Aneh. Padahal tadi saya tidak melihatnya. Mungkin Aden lupa barangkali. Ya sudah, Bi. Terima kasih. Hei, siapa yang naruh dong? Oh, ini flashbacknya. Perkenalkan Bung Hendarto. Alisa, yang paling cantik dan seksi. Ternyata dulu Hendarto ya bandel juga. Dia sewa Alisa. lah nih Alisa. Akhirnya suka malah kan. Saya Cinta tinggal dulu beneran ya. dinikahin. Gitu cerita dulunya. Hah? Ada kucing. Loh, kok ada lagi? Merinding. Siapa Anda? Sinta? Sinta? Cinta kembarannya dong. Ah, rupanya kucing ini telah mengganggu perjalanan Anda.
tadi katanya Sintanya udah meninggal. Wajah Anda mirip dengan istri saya, Alisa. Alisa. Ya, Kalau begitu Anda pasti Mas Hendarto. loh, Kok tahu? kok tahu? Alisa dan saya adalah saudara kembar, Mas. Dalam suratnya, dia pernah bilang bahwa dia menikah dengan seorang nahoda dan tinggal di kota ini. Benar, Sinta. Tapi saudara kembarnya itu meninggal ketika dia berusia 10 tahun, bukan? Nah, lo. Itu tidak benar, Mas. Benarkah kata-katamu itu? Buktinya saya masih hidup. Buktinya Sinta. masih hidup. Pertemuan ini sangat menyenangkan. Bagaimana kalau kita ke rumah? Dengan senang hati. Oke. Kaget dong nih bibinya. Sampai rumah. Nona Lisa hidup lagi. Oh ya, sedang mengapa kau di tempat ini tadi? Menunggu taksi. Oh, Nunggu taksi di kebun. Hei, kaget nih bibinya. Hah? Bija, kenalkan Sinta, saudara kembarnya Alisa. Cinta. Silakan masuk. Ya. Bibinya bingung. Bija, Iya, Den. bikin minuman. Iya, Den. Pada ngeliatin aja berdua. Silakan duduk, Sinta. Ngapain? Hah, begitu amat. Kenapa kau pandangi aku seperti itu? Tidak apa-apa. Silakan duduk. Duduknya di bawah. Minum, Non. Makasih, Bi. Den. Minum. Alisa mana, Mas? Aku sudah kangen sekali. Sayang, Sinta. Alisa yang sangat kucinta itu sudah meninggalkan kita beberapa minggu yang lalu. Hah? Acting Saya ya. merasa sangat kehilangan Alisa, Mas. Sok-sok kaget dia. Padahal dia nih Alisa. Sudah, Sinta. Itu takdir Tuhan. Kita harus merelakan kepergiannya. Maaf saya telah merepotkan. Mas, saya permisi duluan. Loh, kamu mau kemana? Nginap saja di sini. Lain kali saja. Pagi-pagi besok saya banyak urusan. Di mana kamu tinggal sekarang? Nanti saya kasih tahu. Sewaktu-waktu saya akan datang kemari. Saya antar ya. Makasih, nggak usah. Malam. Saya tinggal di kuburan, Mas. Ketabrak hilang. Ya, udah itu mah fix setan. Nih, Den. Apa betul itu saudara kembarnya, Non? Benar, Bi. Alisa pernah mengatakannya. curiga babynya.
Bram, selesai drop Hattie, kau langsung pulang. Beres, Mam. Baik-baik ya? Ya, Mam. Bram ya ini Angelo dia, Angelo. Antar jemput lonte. Jadi yang nganterin cewek-cewek ke hotel kayaknya. Ini termasuk salah satu yang perkosa Alisa juga nih. Selamat malam, Om. Ih, jorok banget. Ini dari Mami. Kok lama bener sih lo? Sorry, Om. Ya masuk. Nggak muat. Sampai keringetan begitu sih. Terima kasih, Om. Bram, Ya, itu mah biasanya suara Susana kamarku kayak di gitu. sini, Bram. Singgah dulu dong. Hei, kok kau tahu namaku? Masa kau lupa? Aku bekas anak buah Mami kan? Ayo, Dan. Hmm. Apa tuh? Peluklah aku. Ciumlah aku, Dan. Aku belum pernah merasakan laki-laki seperti kau. Waduh. Cepat dong. Kenapa? Ya, nggak ada belakang lagi. Marilah, Bram. Ya, ya Allah. Nggak enak banget mukanya. Jadi tengah lagi. Nunjuknya. Bukankah sudah Wah, dilelepin bener. Kan balas dendam part pertama nih. Banyak lagi tadi kan yang diperkosa. Kemana aja sama sih kamu? ngebunuh. Molor lagi ya? Enggaknya, kan saya disuruh jaga teleponnya. Kali-kali aja ada callingan dari langganan. Cepat, panggil si Amin kemari. Hah? Amin? Amin mananya? Amin mana, Amin mana? Amin mana? Bego deh kamu. Bego deh kamu. Si tukang beca Amin. Oh, tukang becanya. Iyanya, permisi. Amin, Amin, apa Tin? Mari lo. Anak apa sih bengak-bengok baik? Budak gua panggil lo. Anak apa? Dipanggil sama nyonya. Lakon apa sih? Lakon apa? Mau digebukin lo. Hah? Anak tuh setulur. Ini tuh, Boris gebuk. Dorman Ih, sama si itu ya, Bokir ya? Gua nggak ngerti lo. ayo. Ayo. Ini si Amin ya. Nyonya panggil saya. Duh. Nyonya panggil saya. Dia duduk nggak boleh. Bangun. Iya, salah. Dasar tukang becak lo. Emang Kang Beca. Coba kau ke hotel. Lihat si Bram sama si Hetty. Masih di sana enggak? Lah emangnya kenapanya? Sudah 4 jam lebih. Mereka belum pulang-pulang. Buset, Mami dia lama khawatir banget. kalau terjadi apa-apa. Oh, kalau begitu beresnya. Ya saya permisi sekarang ya. Ayo King. Sisi.
Ya Allah. Melek apanya? Sate. Dia nih scene Sate. favorit nih. Berempat tusuk. 200 tusuk makan di sini. Neng, bangun. 200 tusuk. Sate 200 sosok makan di sini. 200 tusuk. Iya. Panganduk ini. Silakan, Jeng. Aduh, ini scene ikonik banget nih. Yang semua orang dulu pasti tahu scene ini, yang makan dagingnya mentah-mentah, terus minum kuah dari baskom langsung panas-panas. Keren banget ini scene. Cepetan, Mas. Sekilo tak, Jeng? Dimentah, Jeng. Biarin, mentah juga enak. Ini di Parno ada suara-suara. Buset. Buset. Nih. Makan satunya 200 cepet banget. Ini ludah jadinya. Habis. Soto Soto Iya, sotonya. sama pancinya. sama panci. Sama pancinya. Panas ininya. Panas ininya. Sudah panas-panas ditelan sama dia. Iya, udah curiga nih. Ya, diliatin lagi. Ya, bolong belakangnya. Oh, ketemu nih. Bengi-bengi pelayonan orang nganggo mata. Apa sih bengak-bengok? Ono sundel bolong, Mas. Sundel bolong. Di mana? Itu di warung saya. Alah, dobol. Ayo nih bangunin. Iya. Ayo, Cak. Tak warga. Ini juga scene ikonik nih. Naik beca bareng. Mas, sampean balik ae, Mas. Apa balik? Wong lagi ngodek kon balik. Gak percaya wes. Nggak percaya ya wes. Tukang sate Madura itu ya. Sundel bolong apa? Tak paling bocah-bocah sing medeni. Rapisan setan. Keren ya, ini film zaman dulu. Peran-perannya ini banget, tertata semua. Tukang sate, orang Madura, logatnya Madura, actingnya. Mau kemana, Nen? Ya elah, Pulang. pulang. Boleh nggak Kang Amin anter? Boleh. Boleh. Ya mangga naik. Ayo. Sundel bolong naik beca lagian. Ada aja kepikiran ya, penulis skenario-nya hebat ya asli. Ngomong-ngomong, tinggalnya di mana ya? Deket simpangan. Neng cakep deh. Kang Amin boleh minta nggak ya? Minta apa? Minta apa? Iya, biasa. Minta sun. Sun. Boleh saja, kalau bisa. Lah, kia kepriwe sih? Yang melu jengking. Muka
Kamu Apa itu? naik. Kenapa, Mang? Nggak tahu ini. Barangkali ada benjolan, jadi dongkraknya ikut turun naik. Kok nggak jadi ngesun, Mang? Hah? Kok nggak jadi ngesun, Mang? Nah, habis nggak nyampe tuh. Yang naik saya sih, Mang. Ya. Top ya, bisa keangkat gitu. Aku tidak percaya sama semua ceritamu itu. Betulnya, saya nggak ngelombong nggak. Saya betul-betul ketemu sundel bolong. Lah, masa saya bolong sih? Masa saya bohongnya? Diam. Ini film horor Kau keren tidak ya, masih ada keluyuran. komedinya. Tentu berita kematian Bram tidak selambat ini. Hai King, Sayanya, kau percaya nggak cerita begituan? saya sungguh percaya nggak percayanya. Sedangkan Nyonya nggak percaya. Apalagi saya. Itu kebanyakan kepercayaan orang kampungnya. Benar kau. Itu semua nonsen. Dasar. Men, lu bener-bener ketemu sindal bolong. Alah, udah lu, jangan tanya-tanya terus. Lu lihat nih, badan gua sampai ngeredak begini. Lu goblok sih. Kalau betul-betul itu sindal bolong, sebentar gua cari. Hah? Emangnya lu mau apain? Gua paku kepalanya. Lantas, Sombong amat. Kalau sudah beli paku, jadi cantik orangnya. Lah terus, Men, daripada gue jadi centeng begini, mending gue kawin dia. Ada untung gue bisa jadi kaya. yang bener lah. Coba. Gue bilangin lu kagak percaya. Lu lihat, ntar malam gue satronin dia. Jali-jali dari Cikarang, yang matanya jeli Wah, bukannya ini sih orang. nantangin gini. Mak dah, gue dibelakin si Amin. Mana sundel bolong? Gue tungguin dari tadi nggak nongol-nongol. Dia takut sama gue. Pokoknya kalau dia ada, nih. Ya, elah ketawanya. Suara apaan ya? Romannya kayak suara cewek. Nanya lagi. Ini gue lagi cari. Dia pengen tahu kejagoan gua. Hah? Boleh. Yo, lu matanya. Siapa lo? Gua yang abang cari. Sundal bolong lo? Tunggu dulu. Gue lihat kaki lo. Jawab lagi. Kok Ngambang. nggak ada kakinya? Lo ngambang. Lo ngambang. Jadi takut. Tolong, saya ketemu sundal bolong. Tolong. Pak, laporan Pak. Aduh. Saya ketemu sundal bolong Pak. Tampaknya nakutin Pak. Pak, tolongin saya Pak. Saya takut Pak. Tampaknya serem Pak. Apa kayak saya? Ya. Dia juga. Aduh. Dia pingsan sendiri. Aduh, astaga. Ya, nggak bener nih. Ini kan yang pura-pura itu tidur kan pas awal Susana itu. Selamat malam. Mau kemana, Neng? Ah, enggak. Tadinya saya kira mobil Kang Karta yang suka ngajarin setir saya. Belajar sama Kang Gadung juga boleh. Asal ada upahnya. Hah? Oh, itu sih gampang, Kang. Minta apa saja saya kasih. Hah? Yang bener nih. Sungguh, Kang. Masa saya bohong sih? Ayo deh. Ya Allah, belajar nyetir. Pintunya. Malam-malam cewek.
Awas! Mau kemana kau cepat-cepat begini, ha? Ke gudang tua, tempat kau perkosa aku. Hah? Wah, gila kan bener. Siapa kau sebenarnya? Alisa? Alisa. Serem banget pakai. Gadung. Sekali ini kau tidak akan luput dari cengkramanku. Gak bisa kabur lu. Gadung. Sekarang giliranmu aku perkosa. Iya, masih diperkosa lah. Ketawanya. Tantanin. Ya Allah, mobilnya diangkat. Ini juga scene membekas juga nih, gue inget nih dulu pernah nonton ini. Ya, dia terbang. Kalau nonton film horor, suaranya yang bikin serem ya, ketawanya nggak enak banget. Iya, ini lagi. Sus, cewek tuh. Satu-satu dibalesin Cewek. Kalau ada lakinya bagaimana? Saya janda kok, Mas. Saya janda kok, Mas. Bener nih. Iya. Saya sendirian kok, Mas. Yuk. Tom, di tempat sepi beginian masa dia berani sendirian? Jangan-jangan dia sundel bolong. Mas. Mas. Sus, kau tunggu di sini ya. Nih. Tawa-tawa aja. Oh, ini bagian dadanya disensor dari zaman dulu udah ada juga ya. Wes udah mau pelorotin aja. Tunggu di sini sebentar ya. Situ mau kemana? Kasihan temannya. Biar sekalian saya ajak kemari. Yuk, nggak usah. Dasar mata keranjang. Mata keranjang sing piye, Thomas? Lah kok ada pocong lagi. Sampean sinten? Kula sinten? Tingi pok nyar. Napa niku? Astaga. Mati wingi kapuke anyar. Hah? Mati kemarin, kapasnya baru. Hah? Mayat. Tolong mayat itu. Mayat. Tolong ada mayat itu. Naik atas pohon. Tolong. Mayat.
Oh, jadi kalau yang nggak ikut merkosa Alisa nggak dibunuh. Itu tembok. Kayak Bokir tadi kan pingsan udah. Oh lu, jadi sekelilingnya tembok sempit. Astaga. Ya. Iya. Siapa kau? Alisa yang Alisa. betul sekali. Paling sadis nih aku. Gempa lagi ditiban obat. Mukanya astaga. Oh, ditancepin di kuburannya. Ya Allah, dia nyangkut mayatnya. Bawa dia. Siap kakak tuh. Bawa ke ambulans. Yuk. Pak Lurah, Ya. percayakah Pak Lurah bahwa arwah seseorang bisa bangkit dan membalas dendam? Apakah begitu yang terjadi dengan Alisa? Maaf, saya tidak bermaksud membicarakan istri saudara. Memang peristiwa ini sangat mengherankan. Kematian yang tidak wajar memang selalu mengundang misteri. Ya. Apalagi kalau karena membunuh diri. Ini adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maksud Bapak? Ya, kita tidak boleh gusar. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Ai, kasihannya Alisa. Kok dia bisa jadi sundel bolong? Gimana sih ceritanya? Pada gosip. Kamu jangan ceritain dia. Bahaya. Emangnya kenapa? Ntar kalau diparanin baru tahu loh. Nggak ada Kasihan manggilnya aja lagi. saya. Sudah, Hantu. sudah. Nah, ini Jangan nih cerita gilirannya nih begituan. bertiga nih belum sisanya ya. Bagaimana, Mi? Musuh kita sudah jelas. Bukan Hendarto. Tapi Alisa. Justru itu, Rod. Aku jadi takut. Apa kamu? Tenang, Mi. Kita harus pakai orang tua. Pak Tanu. Dia ahli teluk. Mau ke dukun dia. Sebelum terlambat, sebaiknya aku temui dia sekarang. Ayo, Jeff. Tunggu dulu. Jeffrey biar di sini. Siapa tahu dia aku perlukan. Takut dia Baik. ditinggalin sendiri. Aku pergi dulu. Jeff, Iya, Mi. ambilkan tas Mami di garasi. Oke, Mi. Wah, ini kalau udah begini-begini nih. Oh kan, adegannya udah sendiri-sendiri gini bahaya nih. Jeffrey, Ya. Allah, di dalam mobil lagi. Iya. Elah. Alisa. Dan Bangkit itu juga ini banget ya, icon horor zaman dulu. Ya. Nah, ini Mami sekarang nih. Ya. Ya Allah. Kamu ini. ya Mami.
kau senang melihat kehancuranku, bukan? Lihatlah. Iya, elah dia pamer lagi. Kau memang manusia terkutuk. Waduh, dilempar tiang listrik lagi. Astaga. Saudara Hendarto. Ya, Pak. Kepolisian telah mencek data-data almarhumah istri saudara. Dia mempunyai seorang saudara kembar, Sinta namanya. Tetapi telah wafat tatkala ia berusia 10 tahun. Nah, benar dong. Itu benar, Cap. Lantas siapakah Sinta yang sering menemui saya itu? Alisa lah. Ini yang harus saudara selidiki. Oh ya, bagaimana pendapat Pak Kiai dalam hal ini? Kesan saya, Ya. Alisa adalah Sinta juga. Dia akan berwujud Sinta apabila menemui saudara. Tetapi dia akan berwujud sundel bolong apabila mendatangi musuh-musuhnya. Benar-benar. Apakah benar istri saya menjadi hantu sundel bolong? Sebaiknya, mari kita sama-sama mencari buktinya. Oh, udah sama dukun dia nih. Mari, Pak. Ya. Gue kalau ada suara jadi Parno sekarang. Ya, kan tiba-tiba ada. Aku baru ingin mencarimu. Untuk apa? Aku ingin bicara banyak. Boleh? Di mana? Nanti kita tentukan. Mari. Silakan. Sinta, pesananmu ini mengingatkan aku pada Alisa ketika perpisahan dulu. Aku jadi ingin tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa Mas ulangi pertanyaan itu lagi? Maaf, aku tidak yakin bahwa kau adalah Sinta, saudara kembar istriku. Jadi, maksud Mas, saya siapa? Alisa. Kau adalah Alisa, istriku. Kuburannya mana? Itu, Pak. Maafkan aku, Mas. Rudi. Rudi? Ada apa dengan dia? Dia akan merusak rumahku. Oh, ketahuan dong jujur. Sinta, tunggu dulu. Jatuh tasnya. Nah, kan istri atau kawinan dia berdua. Jelas dong itu Alisa. Bantu Bapak meletakkan barang-barang ini ke 4 penjuru kuburannya. Iya, Pak. Waduh. Ini final round nih. Ronde terakhir. Ini, pegang. Iya, Pak. Ini juga. Iya. Ya Allah, ketawanya. Tutup kuping aja. Jangan takut. Baik. Pergilah. Ayo.
Lalu jadi pohon lagi. Waduh, dia terbang apa? Kekok. Kenapa kembali? Aku ada di sini. Jangan takut. Curang banget dukunnya, nyuri-nyuri doang. Ayo kembali. Iya, Pak Dukun. Pergi. Pergilah pulang. Jangan kamu tipu aku. Kalian bukan musuhku. Pergilah pulang. Oh, tuh, kalian bukan musuhku. Soalnya dia nggak ikut perkosa nih orang-orang ini nih. Waduh, jatuh pohon. Hantu setan sudah bolong. Ini aku datang. Wah, ini kita lihat ya dukun ini bisa nggak nih? Ya Allah. Ih, matanya. Serem. Nggak mau lihat. Sekarang terimalah ajalmu. Waduh, dan malah ajalmu. Aduh, ketiban mohon. Ayo, cepat. Ya lari kabur. Oh, ini Hendarto sama polisi nih. Ngapain tuh? Ini. Kayak vampir Cina. Oh, tangannya putus, bisa jalan-jalan sendiri. Udah mati ya, Ferry. Lagi naik merkosa. Lalu tinggal dia. Kenapa lari? Takut. Takut. Jangan, Aisyah. Jangan. Takut nontonnya. Ya Allah, pohon lagi. Suaranya nggak ada ketawanya. Nggak kalian takut, tutup kuping aja guys. Film horor kalau tutup kuping jadi nggak serem.
sendiri gitu. Bah, ini tengkorak. Digigit lagi astaga. Ada juga horror legend judulnya Palasik, inget nggak sih? Sik kalau nggak salah dia yang main yang kepala terbang itu loh. Jangan kau bunuh aku, Alisa. Jangan. Jangan. Alisa. Nggak ada ampun. Jangan. Jangan. Oh, udah datang semuanya. Oh, gampang banget. Yang... Jangan, Alisa. Jangan, Alisa. Jangan lakukan itu. Ayo, bilang pada suamiku. Dan bilang pada orang-orang itu. Bilang. Bilang siapa yang memperkosa aku. Dan siapa bikin aku jadi hamil. Katakan manusia biadab. Bilang. Alisa, memang aku yang salah. Aku telah menghancurkan kehidupanmu. Ampuni aku. Ya, iyalah. Mati dong. Mati. Maafkan aku, Mas. Aku telah membunuh mereka semua yang merusak kebahagiaan kita. Alisa, lepaskan segala pikiranmu dari Polisi mau ngapain? Kalau pembunuhnya setan, ya kan? Kembalilah ke alammu. Kembalilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة. Salamnya guys. Sekian kan habis. Oke, selesai guys. Aduh, gimana nih menurut kalian filmnya? Keren banget menurut gue sih. Tapi mungkin gini ya, banyak kan yang penonton gue tuh kalau di live chat bilang nonton film gue waktu SD. Nah mungkin kalian nggak tahu nih film-filmnya almarhum Susana itu, karena ini adalah tontonan-tontonan gue waktu kecil gitu. Jadi mungkin kalian belum lahir juga kalau pas ada film ini, karena ini tahun 90 awal gitu. Oke, jadi menurut kalian gimana? Apa perlu tiap malam Jumat ada konten film horor kayak gini? Jadi gue keadaannya pulang syuting cepet, jam 8-an gitu. Nah gue langsung pulang ke rumah. Udah niat, maksudnya sampai rumah, sebelum ke rumah gue pengen jajan dulu tuh, deket rumah kan. Di dalam perjalanan ke rumah, kan rumah gue dulu di Tanah Kusir. Nah Tanah Kusir kalian tahu sendiri itu angker dulunya. Sampai sekarang mungkin ya. Jadi pas gue kejadian itu, gue ada kejadian nabrak orang. Tapi gini, gaibnya kenapa? Jadi pada waktu saat gue nabrak, gue nggak ngelihat
ada orang mau nyebrang di depan gua. Tiba-tiba udah ada gubrak di depan kaca aja. Gua langsung turun, ngelihat darah semua kan, itu orang udah, wah gua bilang mati nih, gua ngebunuh orang. Udah pokoknya langsung aja gua angkat. Dia sih untungnya masih bersuara, aduh tolong sakit. Tapi udah kayak matanya merem, darah udah ngocor kemana-mana. Gue bawa masuk, taruh di jok belakang, langsung gue bawa ke rumah sakit kan. Untung tuh kejadiannya masih deket rumah, jadi gue tahu daerah situ gitu, bawa ke rumah sakit mana, gue tahu yang deket-deket. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah banget, setelah di IGD, dijahit segala macem, ternyata cuman sobek doang di sininya. Kaki semua, tulang-tulang aman, nggak ada yang patah. Jadi mungkin evaluasinya dia apa ada geger otak gitu. Tapi alhamdulillah nggak sih, akhirnya nggak muntah, nggak kenapa-napa. Dan yang lucunya adalah setelah semua udah normal, gue ajak ngobrol kan dia. Pak, tadi Bapak kenapa jalan kok nggak ngeliat-ngeliat sih? Gue inget namanya Mas Budi waktu itu. Bukan Bapak sih, masih seumuran gue waktu itu, kayaknya 20-an juga. Terus Mas Budinya itu jawab, pas saya mau nyebrang, Mas, saya udah ngeliat kanan kiri nggak ada mobil katanya. Jadi itu kayak berarti peristiwa gaibnya gua sama dia itu ditutup matanya. Jadi gua nggak ngeliat ada orang juga, dia ngeliat kanan kiri juga nggak ada mobil katanya, makanya dia main nyebrang aja. Karena pas gue tabrak dia kayak nggak ada perlawanan gitunya, nggak ada gitu, nggak ada kaget. Tiba-tiba aja udah kayak dari samping drak nyampe ke kaca, itu kaca sampai retak waktu itu, kaca mobil gue. Nggak lama ngobrol gitu kan, gue berdua merinding kan, wah gila berarti kita matanya ditutup setan ya Mas. Nggak lama itu gue ngobrol, datang Pak RT daerah situ tuh, Pak RT-nya daerah dia. Terus cerita, wah Mas, ini kejadian kayak gini sebulan bisa udah 10 kali kejadian ini. Minggu lalu baru kejadian juga Mas, di tempat Mas nabrak itu. Jadi di Tanah Kusir ini jalanan Tanah Kusir rayanya. Jadi kejadiannya katanya supir taksi nabrak warung. Katanya pas ditanya Pak RT, kenapa Pak kalau malah nabrak warung? Saya ngeliat ada kayak cewek pakaian putih gendong anak. Astaga, gue langsung merinding tuh waktu itu. Jadi dia ngelihat ada suster gendong anak dia tuh langsung buang setir nabrak warung. Jadi emang itulah pentingnya kalau kalian nyetir, naik motor, baca-baca selalu doa, ayat kursi. Kayak Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, kan itu doa-doa dasar untuk perjalanan. Sebaiknya dibaca. Mungkin gue waktu itu nggak baca, mungkin ya. Tapi gue selalu, seingat gue sih pasti baca. Gue sebelum balapan atau apa pasti baca ayat kursi, Al-Fatihah. Buat keselamatan guys. Kita nggak tahu tiba-tiba ada setan atau jin jahil kan. Jadi gitu. Kalau kalian gimana? Ada nggak peristiwa mistis? Tulis saya coba kalau ada di kolom komentar ya. Siapa tahu gue bisa punya konten mau wawancara kalian dengan peristiwa mistisnya. Iya nggak? Kita tayangin tiap malam Jumat gitu. Tapi ini harus real ya. Gue cerita, gue sih nggak pernah bohong, ini real, emang kejadian gue beneran. Dan gue bilang kalau gue emang belum pernah ngelihat yang hal-hal yang setan gitu, gue belum pernah. Tapi itu peristiwa gaib gue kayak gitu. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Arif Rahman TV. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.